103,4 BFM Radio Musik Asli Indonesia. Nah, di Mania, tiba sekarang kita di talk show Inspirasi dan Mandiri pada pagi hari ini. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah selama bulan Ramadan, Alzifa Craft masih terus berusaha dalam mencari cuan. Nah, di Mania, usaha kecil seperti Alzifa Craft ini sudah menjalankan usahanya sejak lama. Walaupun di bulan Ramadan seperti sekarang ini, usaha kerajinan Alzifa Craft ini masih terus tetap menjalankan usahanya di Mania. Banyak produk-produk kerajinan tangan yang diminati oleh pelanggannya, seperti misalnya tas anyaman, tas jeli, dompet, tempat buah yang terbuat dari kayu tuh DV Mania, keranjang anyaman, tatakan gelas, baki, semuanya lucu-lucu DV Mania. Nah, sehubungan dengan tema kita pada pagi hari ini, selama bulan Ramadan, ini Alzifa Craft masih terus berusaha dalam mencari cuan. Produk-produk apa saja sih yang ditawarkan kepada pelanggan dan bagaimana cara sukses dalam usaha kerajinan tangan seperti Alzifa Craft ini? Untuk lebih jelas membahasnya, setelah ini kita akan berbincang-bincang dalam acara talk show Inspirasi dan Mandiri langsung dari studio Radio DFM Jakarta bersama dengan narasumber kita, ada Mbak Heni Yuriyabona. Beliau adalah owner dari Alzifa Craft. DP Mania seperti biasa, jika punya pertanyaan seputar tema kita pada pagi hari ini, boleh yuk langsung saja kirim di WhatsApp-nya DFM di 0811 99 10 34. Assalamualaikum Mbak Yeni. Ini panggilnya aku Heni. Mbak Heni ya? Ya, Mbak Heni apa Mbak Yuri nih? Mbak Heni aja. Mbak Heni aja. Oke. Heni sama jadi Mbak Yeni. Kalau Mbak Heni di lantai 4 ya. Oke. Mbak Heni ini ya owner dari Alzifa Craft. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke Mbak, ini macet nggak tadi ke sini? Ya, Jakarta biasa. Tadi dari mana sih berangkatnya? Aku dari Ciganjur. Ciganjur, Dari wah. sana jam 7. Jam 7, Iya. tadi sampai sini sekitar jam setengah 9 ya? 9. 9. Lumayan ya. Lumayan. Pagi-pagi bulan Pagi, puasa ya. iya. Ciganjur mah berarti tetanggaan sama Bang Dede tuh, operator iya. kita. Oke, Mbak Heni, ini terkait dengan tema kita pada pagi hari ini nih mengenai Alzifa. Ini sebutnya Alzifa atau Alzifa? Alzifa. Oh, Alzifa tuh kan, Devimania kita sudah salah, belum Nggak apa-apa apa-apa ya. sih. Iya bener, karena E-nya 2 ya, jadi Iya. dibacanya Alzifa bukan Alzefa ya Devimania. Ini Alzifa Craft, terus berusaha mencari cuan meskipun bulan Ramadan. Ini boleh diceritain nggak gimana awal mula sejarahnya Alzifa Craft ini berdiri? Dari tahun berapa sih Mbak? Kita berdiri dari tahun 2008 Mbak Vika. 2008. Awalnya sih saya cuman ini ya, kan dulu saya kerja, terus saya pengen cari penghasilan tambahan. Akhirnya coba Resign? Enggak, belum resign. Belum resign dulu. Jadi saya coba ada modal sedikit, saya coba buka usaha itu, kerajinan tangan itu. Berarti dari awal tuh langsung terjunnya ke kerajinan tangan. Betul. Kenapa? Karena memang suka gitu. Saya hobi Hobi saya suka, ya. suka sekali. Ya, Suka sama sekali kerajinan. membuat kerajinan seperti ini ya. Iya, Waduh, ini bagus-bagus banget loh Devimania. Mbak Heni ini membawa produk-produknya ya dipajang di Radio DFM nih untuk Devimania yang penasaran seperti apa bentukannya, visualnya. Boleh bergabung di live TikTok kita ya, karena sekarang juga kita siaran sambil live TikTok juga ya Devimania. Berarti ini dari tahun 2008 Betul. berdirinya. Itu gimana? Langsung aja gitu memproduksi aneka ragam kerajinan-kerajinan tangan ini terus langsung dijual. Bagaimana cara menjualnya pada saat itu? Gini sih, pertamanya saya masih jadi reseller dulu ya. Saya waktu itu beli. Oh, reseller. Berarti kalau reseller nggak bikin sendiri Iya, ya? belum. Jadi waktu itu memang kita belum buat sendiri, jadi semua masih beli dari daerah. Awalnya tuh kita jual kerajinan khas Lombok. Oke. Tapi karena alhamdulillah dijualnya omsetnya. dulu penjualannya secara online atau offline? Oh, dulu offline. Jadi kita langsung ikut bazar gitu, Oh, bazar-bazar. cara berjualnya ikut bazar Iya, ya? betul. Jadi ikut-ikut bazar gitu, dan bazarnya bazar ekspat ya. Itu bener-bener omsetnya lumayan jadinya. Wow. Kita coba untuk merambah kerajinan lain. Bazar ekspat itu gimana sih Mbak maksudnya? Jadi itu ada bazar komunitas ya, kayak misalnya di Anja, misalnya Anja tuh di komunitas
New Zealand gitu, Oh, atau di sekolah-sekolah kayak sekolah JIS, Jakarta International makanya School omsetnya gitu. juga lumayan ya, Iya, karena itu bazarnya seperti bazar komunitas-komunitas seperti itu heeh, ya, dalam ekspat, dalam skala yang besar sepertinya ya, ya iya bisa lumayan besar dibilang ya. begitu. Oke, berarti awalnya di tahun 2008 jadi reseller dulu. Jadi Terus reseller dulu. kapan nih, di tahun berapa memutuskan untuk, "Ah, udah deh, masa jualin barang orang terus nih, memproduksi produk sendiri deh." Itu kapan? Sebenarnya pas kita produksi itu pas Covid ya, Oh, pas Covid. Berarti Covid itu berapa sih? 2019 ya? 2019 ya. Jadi pada saat itu kan kita nggak bisa jual di luar ya, Mhm. mall-mall tutup ya, kita Ya, ada jadinya online. jadi kita jual online, terus, nggak banyak aktivitas di luar, terus Mhm. banyak di rumah, akhirnya coba bikin sendiri gitu, heeh, belajar, akhirnya, oh, ternyata nggak susah juga gitu ya. Karena memang awalnya udah hobi Iya ya, udah betul, basic-nya di situ, udah heeh, passion-nya di situ. iya, Jadi itu 2019 baru heeh, bikin produk sendiri. baru Berarti buat produk berarti sendiri, dari 2008 sampai 2019 itu masih masih jadi reseller, masih reseller, masih betul, menjual produk orang lain betul ya. Kalau sekali. benar-benar tapi itu dulu 2008 sudah namanya sudah Alzifa Craft? Belum berarti? Atau gimana? Sudah Oh, sudah. sudah Aljifa. Oh, jadi dari 2008 namanya sudah Alzifa Ya Craft betul, ya. heeh. Oke. Ini kenapa sih namanya Alzifa? Nama siapa ini? Aljifa gini ya, dulu tuh, kan, habis, kita kepikiran mau buka toko, tapi Mhm. bukan toko ya, jadi cuma jualan di bazar ya, begitu Ya, ditanya, namanya apa? "Namanya apa?" Gitu, Nggak jadi tahu. spontanitas aja gitu, "Ah, Oke. Aljifa deh," gitu. Itu sih, Itu terinspirasi dari nama apa itu Alzifa? nama Ah, anak nama saya aja anak. sih, Oh, iya. oke. Saya nggak mikir juga sih saya bisa ada di titik sekarang yang Ya. baru kepikiran, "Aduh kok namanya itu sih?" Tapi ya udahlah. Nggak apa-apa. Nama anak mudah-mudahan membawa berkah, Betul, membawa ya rezeki amin, yang banyak heeh. juga ya. Iya, Oke, berarti Alzifa ini adalah nama dari anaknya Mbak Heni betul, ya ya. nama-nama anak saya. Oke, dulu berarti modal awalnya berapa nih pas mendirikan Alzifa Craft ini? Kalau Dulu jadi reseller harus ada modal dulu juga nggak sih? iya, kalau Ada dulu modal juga ya? iya, kalau Iya. sekarang nggak perlu ya, bisa jadi afiliator atau Oke, iya kan. kalau dulu berarti harus beli Iya, beli harus dulu beli kita beli ya. putus, heeh. Jadi Oke, dulu modal awal tuh sedikit, baru kalau nggak salah 5 jutaan deh. 5 jutaan dulu Mhm. untuk membeli produk-produk Iya, orang lain terus kita jual lagi gitu dan ya. itu cuman satu meja aja ukuran 2 kali 2 mungkin. Meja kecil ya. Tapi itu kerajinannya apa? Berupa sama juga sama yang seperti sekarang Anyaman ini, diproduksi sama yang Mbak Heni? ini yang Lombok, anyaman, Oh, khas oke, Lombok gitu. anyaman-anyaman ya. Oke, oke. Jadi dulu modal awalnya 5 juta. Iya 5 jutaan deh kurang lebih, Sekarang nih di tahun 2025 omsetnya sudah berapa kalau boleh tahu? Boleh nggak nih kita dikasih tahu? Omsetnya ya kalau bisa sampai di 30 juta ya, 20 sampai 30 juta per Wow, bulan. per bulan? Iya. Lumayan juga ya, DV Mania. Ayo kita sama-sama belajar bikin kerajinan tangan yuk, DV Mania yuk. Iya boleh boleh. Waduh, ternyata besar juga ya ini omsetnya ya, Eee, Mbak. iya, tapi sih untuk beberapa bulan ini, untuk tahun ini deh ya, Kenapa? agak Agak-agak agak menurun? menurun Oh banget. gitu. Nah, menurunnya lumayan. Emang biasanya biasanya stabilnya di angka berapa? Ya itu 20 sampai 30. Kalau sekarang mau masuk di 20 aja susah ya, Oh gitu. berat. Tapi tetap di 2 digit nih ya. Keren sih. Alhamdulillah Itu tuh berarti omset segitu tuh didapat dalam 1 bulan kan? dalam satu Itu bulan. dari bazar aja jadi ikut bazar aja atau dari pemesanan online juga Semua, jadi udah semuanya? semua, jadi udah Oke. perhitungan untuk semua omset dari online sampai toko offline-nya juga gitu, Oh, keseluruhannya. oke, oke. Ini lokasi persisnya Ciganjurnya di mana sih, Mbak? Ya, kalau untuk, apa, pick up online-nya tuh ada di, produksi ya di Mhm, rumah, kan kita mhm. produksinya di rumah, di, Iya. eee, Jalan Damai 74 itu di Cipedak, Jagakarsa, Oke, Cipedak Jakarta. Jagakarsa ya. Jakarta Selatan masih. Mhm, mhm. Ya, cuma kalau toko offline-nya itu karena kita bajar ya, kita nggak selalu di satu tempat gitu aja, jadi kita suka pindah-pindah tempat sih gitu. Oke, Mhm. mengikuti event yang sedang berlangsung, mungkin mengikuti Terkadang bazar yang event, sedang berlangsung kadang juga. event, kadang ya tempat yang beberapa kita sewa tuh kadang juga nggak bisa diperpanjang atau gimana, jadi kita harus pindah gitu. Oh gitu, Heeh. oke. Ini berarti di rumah buka toko offline juga apa enggak? Iya, ada yang ke rumah juga ada. Pembeli yang datang ke Ada, rumah, misalkan gitu ya, yang ada, mau lihat-lihat, yang mau beli bisa bisa, datang ke rumah. Itu berarti
rumah bukanya dari jam berapa sampai jam berapa tuh Mbak untuk pembeli yang mau datang berkunjung melihat atau membeli barang-barang dari ini Alzifa Craft? Ya kalau yang mau pesen ya, Mhm, misalnya mau order khusus yang mau mhm. datang ke rumah itu, kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Itu tiap hari atau Setiap Senin hari, sampai Jumat aja? setiap hari. Sabtu Minggu juga boleh ya? Boleh, kecuali kalau misalnya kita lagi ada acara event di luar, kita bakal kasih tahu juga sih kalau kita Oke. tutup. Oke, ini berarti fokusnya di produk-produk kerajinan tangan. Ini Betul. boleh dikasih tahu nggak produk-produk kerajinan tangan apa aja nih yang dijual kepada pelanggan hasil produksi dari Alzifa Craft ini? Oh, banyak ya Mbak Vika. Banyak banget ya. Banyak banget. Apa aja tuh? Boleh di-spill satu-satu? Iya, kita ada tas ya, Mhm, aneka tas anyaman, ya. itu yang dari bahan recycle ada, dari Mhm. bahan apa namanya, serat alami ada, Kalau recycle itu recycle-nya dari apa biasanya? ini apa kayak dari plastik botol botol bekas, Oh, kayak iya. ini ya, heeh. Kalau yang ini yang dipajang di studio, ini yang dari serat alami? Yang mana yang ini ya, Yang serat tas, yang alami. tas? Kalau tas ini enggak, ini dari Di-recycle? recycle, iya betul. Dari Dari plastik botol plastik botol botol, bekas? betul. Wah, DIY Mania ini keren banget ya. Dari itu kan disebutnya sampah ya, maksudnya limbah yang tidak Betul. ternilai gitu, diubah lagi menjadi produk yang luar biasa, punya nilai estetikanya juga, punya nilai kegunaannya juga, bisa dipakai sebagai tas ya, DIY Mania. Iya. Oke, tas, terus ada apa lagi Mbak? Ada tempat buah, Tempat ada buah. dekoratif Ini ya juga. tempat buah ya? Iya, Oke, terus heeh. ada apa lagi tuh? Ada ya apa peralatan dapur dari kayu ada, terus Mhm. keranjang-keranjang ya, keranjang apa tempat penyimpanan gitu. Itu tas juga tuh? Yang mana ini? Iya. Iya, Kalau itu apa? Itu tas juga? ini tas juga ini di apa ya dirajut, tapi Hmm. bahan bakunya dari agel apa nih dari Apa tuh? kayak tali Kayak gitu tali tali, gitu heeh. ya? Oke. Tapi bukan plastik ya ini, bahan bakunya dari alam ini serat. Oke, oke. Hmm, Ini ada berapa jenis nih yang diproduksi? banyak Banyak banget. banget, Apa tidak terhitung? banyak banget ya Mbak. Nggak terhitung ya, Dewi Mania saking banyaknya mungkin kalau kayak gini sih kita mainnya sama kreativitas kita ya. Betul, iya. Mungkin kita lagi kepikiran, bisa kayaknya nih bikin benda ini dari ini. Nah, gitu ya Betul, Mbak iya. ya? Jadi kadang tuh idenya juga spontanitas. Jadi lihat gini, oh Mm-mm. itu bagus ya gitu. Terus, Jadi terinspirasi ya gitu coba ya. coba bikin deh gitu. Oke, oke. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih yang menarik dan juga khas nih dari produk-produk yang dibuat oleh Alzifa Craft ini? Yang menarik dari kita itu dari di toko itu kita kan banyak macam ya. Jadi aneka ragam kerajinan tangan dari berbagai daerah ada. Mhm. Terus juga pelanggan nih bisa custom sesuai Keinginan. Oh, keinginan. misalnya, Jadi ukuran atau misalnya mau kombinasi dengan bahan apa-apa yang kita punya itu bisa. oh gitu. Mm-mm. Misalkan mau bikin apa nih, Mbak? Misalkan aku pengen Keranjang bikin, tapi bentuknya kayak tas gitu oh misalnya. gitu Ya bisa boleh gitu ya. ya. Oke, Tinggal dikasih oke. tahu aja mau ukurannya gimana, contoh gambarnya ada misalnya atau apa ya kita coba buatin. Oke, berarti bisa custom ya. Custom. Wah, keren banget nih. Terus yang paling best seller, yang paling banyak dibeli atau digemari sama pelanggan tuh yang mana sih, Mbak? Di Eh, antara produk-produk Alzifa Craft ini? Best sellernya masih di tas, di Tas. aneka tasnya ya, tas anyamannya maupun yang dari keta lombok atau Mhm. dari recycle plastik atau yang dari agel itu masih jadi best seller. Yang kedua itu ini nampan-nampan yang dari keta lombok nih yang dari kombinasi ya dari kayu ke anyaman ini. Oke, ini tuh nampan ya. Aduh, aku mau Iya, ambil tapi aku takut tidak bisa menatanya lagi. Karena udah ditata sama Mas Ilham. Dewi iya. Mania. Yang paling best seller jadi ada tas Mm. sama ini apa tatakan tadi ya? Itu sih bentuknya banyak Mbak. Jadi itu kan Iya. modifikasi dari kayu Mhm. sama anyaman keta ya. Jadi Mhm. kombinasi. Terus ada kulit kerang juga. Terus ada apa namanya lukisannya gitu. Oke. Jadi Maksudnya kayak di batik gitu. untuk apa? Ini tuh untuk apa? Untuk Tempat fungsinya? buah Oh, tempat bisa, buah. Oh, iya. oke. Tempat permen apa aja Oke, oke. fungsional sih. Heeh. Ini kalau bahan bakunya ada dapat dari mana nih, Mbak? Bahan baku semua kita ambil dari luar daerah Mbak Vika. Dari Soalnya luar. di sini belum ada semua. Seperti apa sih tuh yang seperti tadi yang disebutkan apa? Bahan Ah, bakunya? macam-macam. Ini ada dari eceng gondok, ada Mhm. dari keta lombok tuh, dari rotan ya, rotan lombok. Oke. Terus ada dari apa?
pelepah pisang yang dikeringkan Itu pun dari luar dipintil. daerah? Iya, nggak ada di sini Di sini nggak soalnya. ada ya? Nggak ada. Oke. Berarti sudah ada langganannya khusus supplier untuk bahan baku apa gimana? Iya, betul. Jadi kita bahan bakunya ada supplier khusus, jadi kita tinggal telepon aja butuhnya berapa, mereka kirim. Oke, Jadi dari kita nggak daerah perlu ya. datang. Iya. Tapi kecuali mungkin kalau untuk yang bahan recycle, seperti botol-botol bekas plastik kan itu banyak mungkin di sini ya? Nggak Atau ada. gimana? Ini Nggak juga ada belum, juga? nggak ada. Oh gitu, berarti untuk recycle Masih di juga daerah. bahannya tetap dikirim dari daerah? Betul, Oh dari gitu. daerah juga. Oke, oke. Kalau misalkan untuk alat-alat yang dibutuhkan nih Mbak, dalam membuat kerajinan ini apa aja sih alat yang dibutuhkan? Apa ada alat khususnya nggak sih? Alat khusus pasti. Jadi kita bikin cetakan ya, mal gitu. Mhm, Jadi kita butuh cetakan kalau buat bentuk-bentuk keranjang, mhm. tas gitu. Tapi kalau misalnya bahan bakunya bentuknya serat itu biasanya kita tambahin lagi mau pelapisnya apa, misalnya ada kawat, besi atau tambahannya lagi apa sih kayak karpet apa spons gitu ya. Tergantung Oke. ininya sih, maksudnya apa yang kita mau buat gitu. Oke, oke. Ini harganya mulai dari berapa sih Mbak, kerajinan tangan yang dijual dari Alzifa Craft ini? Paling murah berapa ya? Ada yang di Rp5.000 ada. 5.000 ada? Ada. Apa itu? Apakah itu yang 5.000 itu? 5.000 itu alas gelas. Alas gelas tatakan ya? Iya, alas gelas. Tatakan gelas itu 5.000. Berarti Heeh. dari paling murah 5.000 sampai berapa range harganya? Sampai berapa ya? Paling mahal Rp5 juta. 5 juta. Itu apa yang 5 juta, Mbak? 5 juta tuh dari kayu ya, maksudnya kerajinan dari kayu. Mhm. Biasanya kayak apa ukiran gitu. Oh, ukiran. Jadi misalnya figura gitu, ada order khusus, Oke. misalnya mau bikin apa. Figura dalam ukuran yang besar mungkin ya. Atau furniture misalnya apa meja coffee table gitu. Tapi kan kita yang dari Oh, Lombok ya. furniture juga bisa? Bisa. Kita tuh ada Oh. katalognya juga cuman Pantes harganya sampai 5 juta, aku terkejut ya. Apakah ini tas anyamannya yang sampai 5 juta Devi Mania? Tapi kalau tas tas nggak ada yang sampai 5 juta kan? tas nggak ada. Oke, terkejut aku apa nih yang sampai 5 juta? Ternyata furniture. Kalau furniture paham ya kenapa harganya sampai 5 Tas juta. itu paling mahal adanya di 1,5 itu yang anyaman ketak halus itu udah paling mahal. Oke, anyaman ketak halus. Berarti itu bahannya dari apa sih? Ketak Dari tuh rotan ketak. Lombok kayak gini Oh, nih Mbak. rotan lombok kayak Itu gini. bahannya tuh belum bisa dibudidaya ya, jadi masih tumbuh liar di hutan. Jadi memang susah jadinya Nyari agak bahannya mahal. susah, makanya mahal. Oke, oke Devi Mania. Nah, berarti harganya lumayan terjangkau juga ya, DP Mania. Ini kalau proses pembuatannya, kira-kira berapa lama sih dalam menciptakan satu produk, Mbak? Tergantung ya kalau Tergantung misal apa produknya ya yang iya, dibikinnya. jadi kalau hanya tas-tas kalau tas yang dari recycle ini satu Mhm. hari juga bisa. Satu hari 1 hari. dikerjakan sama satu pengrajin atau satu orang pengrajin, gitu ya. satu orang, betul. Satu hari itu beneran 24 jam, Mbak? Enggak sampai ya paling kalau nganyam itu paling 3 jam sampai selesai. Nganyamnya. Sampai selesai ya, sampai finishing itu semua Oke. bikin kancing, tali pegangan ya semua. Oke, berarti kalau misalkan mau order bisa H-1 gitu ya? Bisa. H-1 misalkan aku mau pesen tas nih, Mhm. besok diambil berarti kayak Iya, gitu bisa bisa, ya? bisa, Oke, bisa karena banget. memang waktu pembuatannya 1 hari bisa Satu ya. hari bisa. Ini dijualnya secara online juga Mbak, si produk-produk Alzifa Craft ini? Oh iya, jadi kita ada toko Dijualnya di mana online aja juga. tuh? Ada di toko oren sama di toko hijau ada. Toko oren ada, toko hijau ada. Di toko oren namanya apa? Sama Alzifa Craft. Alzifa Craft. Di toko hijau juga sama ya? Alzifa Craft Terus juga. selain di toko oren dan toko hijau? Instagram aja sama WhatsApp. Instagram, WhatsApp berarti. Kalau TikTok nggak ada ya? TikTok belum, waktu itu sempat nyoba sih, terus Tapi belum terkelola. enggak itu ya, belum kepegang. Oke, Facebook berarti Facebook juga nggak ada ya? Facebook enggak. Berarti hanya di Instagram kalau di Betul. sosial media. Kalau di Instagram namanya apa? Alzifa Craft juga. Alzifa Craft juga ya, DV Mania kalau mau kepoin tuh barangkali mau lihat-lihat dulu boleh ya diketik aja Alzifa Craft. Alzifa Craft itu nulisnya Alzefa, E-nya 2 ya, DV Mania. Oke, ini berarti bisa dipesan secara online. Ini ada minimal pemesanan nggak sih kalau mau pesan kerajinan tangan dari Alzifa Craft ini atau beli satu aja boleh kok gitu. Beli satu aja boleh banget. Jadi Boleh nggak banget. ada minimum order ya. Gak ada minimum order, Betul. beli satu aja boleh, Boleh. ya. Pesan satu aja custom boleh. Boleh. Ini berarti kalau misalkan pesan melalui WhatsApp nih.
Pesan satu boleh. boleh. Nanti diantar gitu sama kurir atau sistemnya gimana? COD atau gimana? Atau Nah. datang ke rumah diambil? Nah gini ya, jadi buat memudahkan itu makanya kita taruh toko online itu, misalnya customer maunya gimana, misalnya mau ambil dari toko oren, ya udah kita barangnya kita upload di toko oren, Terus nanti dikirim nanti gitu. mereka kan tinggal Oke. pilih ya mau pakai apa aja, Pakai kirimnya. ekspedisi apa ya? Betul Oke. gitu. Jadi Kalau lebih yang mudah. lewat WhatsApp gimana tuh Mbak? Kalau WhatsApp ya biasanya nanti mereka juga gitu, gimana maunya, mau diantar atau dikirim via ekspedisi gitu, sama. Oke, Ya kalau mau berarti pick up langsung di rumah juga boleh gitu, boleh karena memang ya. ongkirnya juga kan pembeli yang tanggung. Oke, kalau misalkan datang ke rumah ya otomatis nggak ada ongkir Nggak ya. ada. Terserah deh Mania pilih mau yang mana ya. Kalau kita sih mending yang nggak ada ongkir, datang sambil silaturahmi, sambil lihat-lihat ya, cuci mata deh Mania kalau bulan Ramadan seperti ini ya. Mbak, ini kita ngomongin bulan Ramadan seperti ini, gimana nih penjualannya? Apakah bagus, meningkat, atau agak-agak menurun nih Mbak di bulan Ramadan? Sebenarnya sih omsetnya secara keseluruhan buat di tahun ini emang agak menurun, tapi khusus di bulan Ramadan ini karena kita jual aneka keranjang, nampan-nampan juga, jadi kan banyak yang mau kasih hantaran ya. Oh, bisa Nah, untuk hantaran iya, ya, bisa terus kita untuk ada parcel juga, parcel. Oke, jadi bikin juga tuh Mbak. bikin, Apa sih itu namanya keranjang untuk parcel ya? bikin. Itu berapa harganya kalau untuk keranjang parcel untuk Lebaran tuh untuk Idul Fitri? Keranjangnya mulai dari 15.000 ada. Mulai dari 15.000. Bahan-bahan yang digunakannya bahan apa tuh? Ada yang recycle plastik, ada yang dari lidi, Hmm, rotannya rotan Cirebon, oke, dari harga 15.000 sampai sampai keranjang itu 250.000 ada. oke, tergantung bahannya iya. apa ya. Kalau yang 15.000 itu bahannya apa? Apakah yang dari lidi atau apa? Iya, 15.000 tuh dari itu yang tas nyaman itu, Oke. sama yang dari lidi aku nggak bawa sih. Oke, oke. Berarti memang khusus untuk bulan Ramadan menyesuaikan dengan kebutuhan juga ya. Betul. Jadi menyediakan kerajinan parcel, keranjang untuk parcel Idul Betul. Fitri Jadi ya. keranjang-keranjang hantaran kita ada, Mm-mm. nampan-nampan atau mungkin mereka order pengen dibuatkan hampers juga bisa custom. Jadi misalnya mereka ada budget berapa buat hantaran, kita bisa buatin, nanti kita kasih sampelnya, kita kirim Oke, berarti kalau hantaran gitu, gambarnya ya. berarti itu berikut isinya. Iya, Oh gitu, eh, ada paket-paketnya. betul. Jadi kalau misalnya gini, saya mau buat hantaran dong, budgetnya 1,5 juta full dari kita produknya gitu. Atau mungkin mau di mix, nanti mereka yang bawain produknya bisa. Oke. Pokoknya sesuai maunya customer aja. Itu mulai dari berapa tuh kalau paket-paket hampers kayak gitu, Mbak? Paling murah ada 125.000 ada. 125.000? Apa itu 125.000 dapat hantaran apa itu? Ada ya maksudnya dengan mini bag itu dengan kue kering, misalnya 2 Oke. kue kering gitu, atau yang ini nih yang saya buat nih contoh aja ya, itu di harga 175.000. Berarti kayak kue kering juga itu ada Ada. menyediakan. Kue keringnya berarti dari mana, Mbak? Ya, kita juga yang buat. Buat juga sendiri. Buat sendiri. Ya ampun, ini multi talentan sekali Devi Mania. Multi talentan, multi talenta ya Devi Mania. Iya, kita harus memanfaatkan situasi ya Mbak, jadi nggak yang Aduh. dagang tuh yang itu aja gitu, orang Iya, juga iya, bosan iya. kayaknya kan. Berarti ini selain passionnya di kerajinan, di bikin craft-craft gini, berarti hobi masak juga, bisa bikin Iya, kue juga. iya, Ya sedikit-sedikit. Alhamdulillah sih, ampun. maksudnya pelanggan tuh lumayan puas gitu. Oke, oke. Berarti sekarang juga mau Idul Fitri menyediakan ya berarti Iya. paket hampers Idul Fitri, misalkan kue kering ada ya? Kita udah open PO mulai tanggal 15 ini nanti. Oke, sebentar lagi, sekitar 3 harian lagi Kita memang ya. nggak ambil jangka waktu dari awal gitu, karena memang kita pengennya fresh. Oke. Itu paket hampers berarti cookies ya, kue Cookies kering, ada, ya. kue lebaran itu mulai dari berapa nih paket hampers untuk Idul Fitrinya? Ya itu 125.000. Oh, 125.000 tuh dapat berapa toples sih? Satu atau gimana? 2 toples dengan 2 toples. satu bag lucu udah berikut sama aksesorisnya. Cookiesnya bebas pilih mau cookies apa aja Ya, atau nanti kan disediakan? kita ada pilihan ya? Ada menu pilihannya. Oke. Ya, ya. Tuh Devi Mania untuk yang bingung ya mau kirim hampers apa sama keluarga, sama kerabat ya.
kan Idul Fitri sebentar lagi nih. Betul. Berapa hari lagi sih? 18 hari lagi Iya, ya? iya, Sebentar lagi ya. Boleh ini sebentar lagi Alzifa Craft mau open PO ya Iya, untuk hampers Idul Fitrinya. Ini nggak cuman kue aja kan, nggak cuman kue kering iya. aja, tapi ada apa lagi, Mbak? Ya itu kerajinan tangan kita tuh bisa juga Bisa juga dibuatin dibikin hampers hampers. ya. Jadi kan kadang orang kalau cookies biasa, misalnya orang terima hantaran tuh kue biasa gitu. Tapi mereka pengen yang sesuatu yang bisa dipakai Iya. nanti-nanti gitu Kalau kan. cookies kan habis dimakan ya. Tapi kalau dari kerajinan tangan kan bisa Iya, awet ya. bisa dipajang, kita bisa lihat terus. Iya, Selain jadi kerajinan, kenang-kenangan. selain cookies dan kerajinan ini, hampers lebaran ada nggak sih yang isinya yang lain, misalkan sejadah gitu atau apa? Iya Bisa itu dia kita, kan ini kan bisa custom custom ya. ya? Oh, berarti Custom. bisa kita request ya? Jadi maunya customer gimana kita wujudin gitu. Berarti bisa nih, Bismillah kalau bisa. misalkan tiba-tiba ada yang, aku pengen hampers nih misalkan sejadah dan juga misalkan Al-Quran atau apa bisa ya? Bisa. Ini soalnya banyak juga customer yang datang tuh, tahu-tahu datang bawa buah gitu. Tolong dong dibuatin gitu. Oke. Atau bawa apa mereka dicampur aja Kalau sama kayak produknya gitu berarti gitu. pembuatannya berapa lama, Mbak? Kalau misalkan dibikinin parcel buah itu berarti langsung Nggak ya? ada ya langsung aja. Langsung bisa ditungguin. Ditunggu. Oke. Dan kita nggak ada charge buat itunya ya. Paling kita minta buat aksesorisnya aja. Itu Nggak ada charge untuk jasa Jasanya pembuatannya. nggak ada. Waduh, padahal itunya yang mahal ya, DP-nya keahliannya yang mahal. Kalau bahan-bahan kita bisa beli, tapi kita belum tentu bisa bikin DP Mania. Iya, kita nggak charge biar pelanggan tuh tambah cinta sama kita. Oke. Biar nggak pindah ke lain hati. Ini ada berapa karyawan sih, Mbak? Kalau boleh tahu? Kalau karyawan itu sementara sih masih di keluarga aja ya. Tapi Keluarga. kalau buat yang jaga itu ada freelance, ada 3 orang. 3 orang itu yang jaga di rumah atau jaga di bazar? Kalau Jaga misalnya di ada bazar. bazar. Nah, jadi kalau misalnya kita lagi banyak bazar ya kita pakai karyawan freelance. Kalau yang standby di rumah berarti keluarga aja mungkin Keluarga. ya? Ya, jadi kayak ibu saya tuh bantu nganyam. Oke. Saya sendiri. Ini katanya udah mulai ekspor juga nih, Alzifa Craft. Betul. Waduh, keren banget. Ini udah Udah ekspor kemana aja? Ke Jepang, Dubai, terus ke Prancis pernah. Wow, DP Mania, Inggris, Prancis loh. Pernah nggak kalian ke sana? Amerika pernah. Ini produknya Alzifa Craft udah sampai sana, DP Udah Mania. kemana-mana. Keren banget. Itu kok bisa? Gimana caranya dapetin pelanggan dari luar negeri sampai dari jauh, dari Prancis juga sampai bisa ngelirik Alzifa Craft itu gimana caranya? Kalau buyer itu kebanyakan tuh dari bazar ekspor ya. Jadi Oh. pemerintah juga sih yang jembatan. Oke. Dari bazar-bazar yang Dari memang pesertanya juga banyak orang-orang dari luar negeri juga dari ya. Depranas. Dan makanya bisa tuh terhubung ya. Terus katanya dari Instagram juga, dari Banyak. sosial media ya. Betul. Banyak yang order yang memang dari luar negeri. Jadi dari Instagram itu dari mana? Kita dapat dari Malaysia, Mhm. terus Dubai itu dari Instagram. Oke. Alhamdulillah sampai sekarang masih continue order. Itu biasanya apa sih yang orang luar paling suka tuh, yang produk yang mana favorit mereka tuh? Tas. Tas anyamannya. Oke, karena mungkin itu unik ya, etnik Unik. khas kita gitu Terus ya, kan khas mereka negara bisa kita. kombinasiin sesuai maunya mereka gitu. Kan kadang kita orang jual yang itu lagi gitu. Kayaknya itu biasa gitu. Tapi kalau dia mau kombinasi gimana kan jadi kayak punya ini sendiri gitu. Iya, bisa dari kreativitas mereka sendiri Iya, ya, bisa gitu. custom. Custom Itu itu. DP Mania nilai plus atau poin plusnya nih dari Alzifa Craft yang membedakan, yang menjadi ciri khasnya ya, DP Mania. Mbak Heni, apa nih? Ada nggak sih suka dukanya nih dalam menjalankan usaha kerajinan seperti ini? Dukanya banyak. Boleh diceritain apanya dulu ya? Boleh apanya dulu, sukanya dulu, dukanya dulu boleh? Sukanya itu kita bisa nyenengin hati customer ya. Terus kita bisa menyalurkan inspirasi gitu, menyalurkan kreativitas kita, Menyalurkan ide kreatif kita ya. Ke bahan baku yang kita punya. Oke. Terus dukanya itu kadang customer tuh kan mereka order ya. Yang kita buat ini kan kerajinan tangan yang ibaratnya bahan bakunya juga alami. Mereka mau ukurannya presisi gitu, itu susah, nggak bisa gitu. Oh, gitu. Jadi kan pasti ada selisih lah, ukuran sedikit gitu. Kadang kita ngejelasinnya agak repot bahwasannya cetakan pabrik dengan buatan tangan itu pasti beda ukurannya gitu kan. Nah, itu aja Emang sih. tapi suka ada yang begitu ya? Ada yang memang kita jelasin tuh mereka nggak ngerti karena gitu. mereka
bikin buat sendiri, sendiri. nggak merasakan ya, nggak merasakan bagaimana prosesnya, tahu-tahu jadi Iya, aja. kalau satu sih enggak, kebanyakan yang kayak gitu tuh kayak yang ordernya banyak Oh, gitu. order dalam jumlah banyak. Jadi mereka maunya semua, ya kalaupun ada selisih harusnya sedikit aja, tapi susah gitu. Ya itu Mhm. aja sih dukanya. Itu dukanya ya. Heeh. Mbak Heni, ini ada WhatsApp yang masuk ini, katanya mau memberikan ucapan apa ya? Keren banget katanya nih. Salut katanya sama ibu satu ini, kata ini pendengar kita. Ini Bang Ojin, Bang Ojin namanya. Salut nih sama ibu satu ini, katanya multi talenta banget. Selalu berinisiatif dalam kerajinan tangannya. Satu kata buat ibu luar biasa katanya. Terima kasih Bang Ojin. Selalu jaga kesehatan ya Bu. Ini katanya kalau boleh tahu ini inisiatif dari siapa nih Bu punya usaha ini? Inisiatif dari siapa? Sebenarnya waktu itu cuma lihat aja ya. Jadi Mm-mm. pernah lihat handicraft gitu, kerajinan, terus lucu juga nih gitu. Kalau baju atau aksesoris kan biasa ya Udah jualan. biasa, udah banyak ya. Banyak. Nah, Heeh. kalau kerajinan itu jarang gitu. Jadi cobalah gitu. Ditambah memang passionnya Mbak Heni itu di sini gitu ya. Iya, Suka ya bikin kerajinan-kerajinan kayak gini tuh. banyak saya Dari bikin. kapan sih sukanya? Dari zaman sekolah berarti? Apa gimana? Biasanya kan di sekolah suka ada tugas kerajinan, berarti kayaknya udah mulai suka nih Iya, dari situ ya. jadi aku tuh bikin itu juga ornamen Natal, nyulam, Mhm. disulam tangan ada. Itu buat sendiri juga, bikin-bikin tas dari kanvas apa aja pokoknya. Kalau gak ada, apa lu cari gue ada. Wih, keren. Ini nih Devi Mania. Kalau di kota besar memang harus seperti ini ya Mbak. Iya, betul. Kita harus multi talenta Bang Ojin ya, biar kita bisa bertahan. Seperti Iya. Bang Ojin juga ya, pinter bikin nasi gorengnya, jualan nasi goreng Bang Ojin Jualan ini. nasi goreng ya, sukses ya Bang, semoga laris manis. Oke deh, kita lanjut lagi ngobrolnya Mbak. Ini penasaran nih kita. Eh, Alzifa Craft ini promosi penjualannya seperti apa? Bisa sampai pelanggannya banyak banget di luar negeri pun. Promosinya ya kita rajin ikut-ikut bajar ya, Mhm. terutama bajar-bajar ekspat. Yang kedua itu kita sering upload di Instagram aja, konsisten terus buat isi kontennya di Instagram, sama sering live sale di Sosial toko, media. toko Oh, di oren, toko di orange toko suka. hijau, iya, Oke. live sale juga Itu ya. yang live-nya Mbak sendiri? Oh, tuh kan multi talentan lagi Devi Pokoknya Mania. adminnya saya juga ya. Multi talenta ya Devi Mania. Hmm. Keren banget nih. Nah, ini kalau menurut Mbak Heni sendiri, strategi penjualan yang seperti apa sih yang ideal nih menurut Mbak? Strateginya ya kita gini ya, kita jangan berpaku sama satu desain gitu. Misalnya kita rajin aja cari bahan gitu, kayak ide-ide dari mana, misalnya dari majalah desain gitu. Kita Mhm. update terus apa sih yang terbaru, warna yang lagi in, atau eh, apa eh, eh, produk yang lagi Hits gitu laku ya, yang di lagi. pasaran gitu. Bisa nggak coba dikombainin sama bahan baku yang kita punya kayak gitu. Berarti mengikuti perkembangan zaman juga Iya, ya. kita harus update terus. Harus update biar nggak ketinggalan ya. Betul. Biar kita bisa mengikuti keinginan pelanggan di masa ini gitu Iya, ya. jadi banyak cari referensi lah dari mana tuh. Oke, oke. Oke, Dari internet, dari mana. Mbak, gimana nih cara mudah agar pendengar kita yang juga di rumah ini ikut terinspirasi atau termotivasi ini untuk memulai suatu usaha, misalkan ada yang ingin jadi wirausahawan seperti Mbak Heni nih yang sudah sukses di Alzifa Craft ini, gimana nih cara untuk mudah untuk menginspirasi dan memotivasi? Sebenarnya gini ya, kalau kita mau mulai usaha tuh, kalau bisa langsung aja dimulai, jangan takut, Mhm. jangan malu, terus harus sabar ya. Harus sabar, terus jangan pantang menyerah gitu. Dimulai aja, yakin aja bahwa produk yang bakal kita jual tuh bakal laku di pasaran. Nggak usah Laris takut ya. siapa yang beli, itu pasti ada gitu. Coba aja dulu ya, Mbak. Coba dulu, Coba iya. aja dulu kalau misalkan Coba dulu. produk kita memiliki nilai yang bagus pasti Iya, disukai jadi customer ya. memang kita harus milih produk yang punya nilai jual gitu. Mhm, mhm. Jangan cuman indah, bagus dilihat, tapi juga fungsional kalau bisa. Fungsional, kalau Iya, hanya indah saja tidak fungsional mungkin kurang kurang ya. betul. Oke, oke. Mbak ini berarti sudah tergabung di Jackpreneur juga ya? Saya sudah gabung di Jackpreneur dari tahun 2020. Dari tahun 2020. Wah, sudah lumayan. Berarti dari 2020 itu masih COVID kan ya?
Masih, ya Masih itu COVID. awalnya dari Berarti situ. awal gabung ke Jackpreneur pada saat COVID ya? Betul, heeh. Oke, ini apa yang manfaat yang terasa nih saat bergabung ke Jackpreneur? Pada saat itu perizinan usaha sih, itu mudah ya, Dibantu kita ya? dibantu banget untuk perizinan usaha, terus kita dikasih pelatihan-pelatihan yang bener-bener bermanfaat banget ya, jadi Mhm. menambah ilmu, wawasan buat kita. Sama, beberapa kali kita dikasih, stand bajar gratis dari Oh, Jackpreneur yang mereka wah, ya, lumayan juga iya iya ya. iya, betul. Oke, oke. Ini untuk masuk jadi anggotanya ini tidak berbayar kan? Gratis ya kalau nggak salah? Gratis dan aduh nggak ada ruginya sama sekali Hmm. kalau saya bilang buat para UKM yang belum gabung, gabung. Untuk Devi Mania yang punya Iya, usaha lebih tepatnya ya, betul, heeh, kalau mau dibantu, dibantu. Betul difasilitasi ya, sekali. dibantu pemasarannya, dibantu agar bisa Semuanya, berkembang ya, heeh, boleh dibantu bergabung ke berkembang, Jackpreneur karena memang masuknya pun tidak berbayar tidak ya, tidak berbayar. dipungut biaya ya, Iya, dan kita izin-izin juga dimudahkan ya, dipermudah heeh. ya. Oke, oke. Nah, sebelum mengakhiri nih, Mbak, terakhir, sebelum mengakhiri acara talkshow kita pada pagi hari ini, apa nih tips-tips kunci sukses dari eh, Mbak Hani dari usaha kerajinan Alzifa Craft ini untuk masyarakat luas, khususnya untuk pendengar kita di Mania. Ya, buat para pemula yang mau memulai bisnis, coba mulai bisnisnya dengan hati yang senang, Mhm. terus cintai produknya, terus kita harus konsisten ya, eh, sabar, terus apa ya namanya, kita harus bisa survive ya kalau misalnya nanti ada naik turunnya Ya, dari mungkin ada bisnis ya. jatuhnya ya, Iya yang pasti gitu namanya kan. usaha ya. Usaha tuh kan nggak selalunya ibaratnya sukses terus ya. Apa sih ada Mhm. kerikil-kerikilnya. Di situ kita harus benar-benar Jangan lupa bangkit ya. ah, gitu. Oke, Mbak Hani, ini terima kasih banyak ya sudah berkenan waktunya untuk berbagi pengetahuan dan juga pengalaman dalam berwirausaha nih di Talk Show Inspirasi dan Mandiri pagi hari ini. Sehat Ya, selalu dan mudah-mudahan makin sukses nih dengan usaha Alzifa Craft-nya. DP Mania terima kasih juga sudah menyimak ya dan juga tadi sudah menyapa kita. Semoga bermanfaat DP Mania dan sampai jumpa di lain waktu. Tika dan Mbak Hani undur pamit ya DP Mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.